Tiongkok bukan hanya terkenal dengan kota-kota modern seperti Shanghai atau kemajuan teknologinya. Negara ini juga memiliki deretan pegunungan tanpa akhir, tebing-tebing nyaris tegak, serta jalur ekstrem yang seolah menantang akal sehat. Salah satu jalur paling ikonik adalah yang kerap disebut sebagai Jalan 24 Tikungan. Namanya tampak sederhana, tetapi kisah di baliknya jauh lebih kompleks daripada sekadar hamparan aspal. Jalan ini membentuk pola mirip huruf Z yang terus berulang. Tikungannya sangat rapat, hampir bersentuhan satu sama lain, dan setiap belokan memberi kesan seolah jalan itu hendak mematahkan dirinya sendiri. Jalan 24 Tikungan tampak seperti guratan raksasa yang melilit permukaan bumi berbatu. Berada di Kabupaten Qinglong, Provinsi Yunnan, jalur ini menyerupai tangga terjal buatan manusia yang menempel di dinding gunung. Bentuknya zigzag, patah, dan berkelok tajam, hanya berjarak beberapa meter dari tebing yang menjulur ke lembah dalam. Dari ketinggian, ruas-ruas jalannya tampak seperti kilat yang membeku, atau seperti lintasan menakutkan bagi pengemudi yang tidak terbiasa dengan tikungan sempit. Saat pagi tiba, kabut tebal menyelimuti area ini hingga tikungan pertama kerap tersembunyi dari tikungan berikutnya. Klakson para sopir berdengung di antara lembah, menjadi tanda bahwa tiap sudut bisa menyimpan kendaraan dari arah lain. Kadang, mobil yang terlalu besar harus berhenti sejenak, memberi waktu pada mesinnya sebelum memaksa diri menaklukkan belokan berikutnya. Di awal pembangunannya, lebar ruas jalan ini hanya sekitar 3 meter pada tikungan sempit dan 4 meter pada bagian yang lebih datar. Artinya, jalur tersebut hanya muat untuk satu truk. Jika ada kendaraan dari arah berlawanan, salah satunya harus mundur ke titik aman, biasanya beberapa meter ke belakang, di antara kabut dan tebing curam. Para sopir harus bergerak mundur perlahan, dengan pandangan terganggu debu dan udara pegunungan yang tipis. Ini jelas bukan tugas bagi orang yang mudah panik. Bahkan sopir berpengalaman pun menganggap melewati jalur ini seperti memasang taruhan setiap hari. Namun, kisah Jalan 24 Tikungan bukan semata soal adrenalin. Jalan ini menyimpan sejarah panjang, menunjukkan kecanggihan rekayasa pada masanya, sekaligus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat pegunungan yang telah beradaptasi dengan alam keras, namun kaya selama banyak generasi. Provinsi Yunnan merupakan salah satu wilayah paling unik di Cina. Secara geografis, Yunnan berada di pertemuan dataran tinggi Tibet di barat, lembah Sungai Yangtze di utara, dan kawasan Asia Tenggara di selatan. Tak heran bila bentuk wilayahnya seperti lipatan bumi yang terangkat, membentuk barisan pegunungan, hutan berkabut, dan lembah-lembah sempit. Lebih dari 90% wilayah Yunnan adalah pegunungan, sehingga permukaan datar menjadi sesuatu yang langka. Banyak desa berdiri di lereng curam, hingga penduduk harus membuat teras sering, bukan hanya untuk bertani, tetapi juga untuk mendirikan rumah mereka. Di kawasan inilah Jalan 24 Tikungan berada, di jantung wilayah yang sejak lama menuntut manusia bekerja keras demi setiap jengkal tanah yang dapat digunakan. Meski keras, Yunnan juga memancarkan keindahan. Dari dataran tinggi Shangri-La hingga lembah Sungai Nujiang yang dalam, wilayah ini menyajikan pemandangan yang tak ditemui di tempat lain. Awan menggantung rendah, seolah menyentuh pucuk cemara, sungai-sungai mengalir deras dari gunung terjal, dan desa-desa etnis minoritas berdiri tenang, seakan waktu bergerak lebih lambat di sana. Letak Jalan 24 Tikungan berada di koridor Burma Road, jalur transportasi bersejarah yang dulu menghubungkan Yunnan dengan Myanmar. Bagi sebagian orang, namanya mungkin terdengar asing, tetapi dalam sejarah Cina dan Perang Dunia Kedua, jalur ini adalah urat nadi
yang membawa harapan, logistik, dan masa depan sebuah bangsa. Disinilah kisahnya berubah dari sekadar geografi menjadi bagian penting sejarah manusia. Jalan 24 Tikungan bukan hanya jalur di pegunungan, tetapi simpul strategis dari Burma Road, rute yang pernah menjadi penyelamat Cina ketika diblokade oleh pasukan Jepang. Untuk memahami mengapa jalan ini dibangun, kita harus kembali ke dekade 30-an dan 40-an, ketika Asia berada di tengah perubahan besar. Saat itu Cina sedang berperang melawan Jepang dalam Perang Cina-Jepang kedua. Jepang bergerak agresif dari berbagai arah. Kota-kota besar seperti Shanghai dan Nanjing jatuh, sementara pemerintah Cina mundur ke pedalaman dan terputus dari banyak jalur suplai penting. Dalam situasi itulah, Burma Road yang menghubungkan Myanmar dan Yunnan menjadi satu-satunya akses darat bagi Cina untuk menerima bantuan sekutu, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Namun, rute ini sangat berat, melewati pegunungan terjal, lembah dalam, sungai besar, dan hutan tropis yang rapat. Di beberapa titik medannya terlalu curam, bahkan hanya cukup dilewati satu kendaraan, dengan tikungan tajam mengintai di balik dinding batu. Di antara Kabupaten Qinglong dan Kunming, terdapat lereng gunung yang begitu curam, hingga mustahil membangun jalan lurus. Dari situlah Jalan 24 Tikungan lahir. Jalur ini dibangun bukan untuk kebanggaan semata, tetapi demi menyelamatkan sebuah bangsa. Tanpa bagian penting ini, Burma Road akan terputus. Dan tanpa Burma Road, Cina akan kehilangan suplai amunisi, makanan, obat-obatan, serta bantuan internasional. Karena itu, jalan ini menjadi tulang rusuk dari strategi logistik sekutu di Asia. Yang membuat jalan ini semakin mengagumkan adalah fakta bahwa seluruh pembangunannya dilakukan secara manual, tanpa alat berat, tanpa mesin bor, dan tanpa teknologi konstruksi modern. Hanya cangkul, skop, palu, linggis, tangan manusia, dan tekad yang tidak bisa dipatahkan. Peralatan sederhana itu dipakai untuk memahat lereng gunung dengan kemiringan hampir 60 hingga 70 derajat. Di satu sisi berdiri tebing curam, sementara di sisi lain menganga jurang dalam. Di kondisi seperti inilah, warga Cina pada masa perang harus menciptakan jalur yang sanggup dilalui truk logistik ratusan kali dalam sehari. Pemerintah saat itu mengerahkan ribuan pekerja lokal, mayoritas berasal dari desa-desa etnis minoritas di pegunungan Yunnan. Mereka adalah petani, penggembala, dan buruh kasar yang tidak memiliki keahlian teknik, tetapi memiliki hal yang lebih penting: disiplin, ketekunan, dan keberanian menghadapi alam. Tanpa metode rekayasa modern, mereka mengandalkan teknik tradisional yang digunakan masyarakat pegunungan selama ratusan tahun, yaitu teknik cut and fill. Cut berarti memotong tebing sedikit demi sedikit dengan palu dan linggis, seringkali sambil bergantung menggunakan tali bambu buatan sendiri. Sedangkan fill adalah mengisi bagian luar lereng dengan campuran tanah dan batu hasil galian untuk membentuk landasan jalan. Dan seluruh proses itu dilakukan sepenuhnya dengan tenaga manusia. Jalan 24 Tikungan tidak melintasi kawasan kosong. Di sekitarnya berdiri pemukiman dan desa kecil yang berada pada ketinggian sekitar 1.500 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Banyak desa tersebut dihuni etnis minoritas Yunnan seperti Miao, Yui, Hani, Bai, dan lainnya. Setiap kelompok memiliki bahasa, budaya, serta pakaian tradisional berwarna-warni yang terbentuk dari lingkungan pegunungan yang keras. Mereka memilih hidup jauh dari dataran rendah karena sejarah panjang. Sejak ribuan tahun lalu, dataran rendah Yunnan
menjadi pusat perdagangan dan konflik. Ketika kerajaan-kerajaan besar dari dataran tengah Cina memperluas wilayahnya, kelompok etnis minoritas mundur ke pegunungan demi perlindungan. Bagi mereka, pegunungan adalah benteng alami yang sempit, terjal, dan sulit dijangkau pasukan besar, sehingga identitas dan budaya mereka tetap terjaga. Selain itu, meski keras, tanah pegunungan sangat subur. Karena itu masyarakat memanfaatkan lereng dengan membuat terasering, seperti yang dilakukan suku Hani yang terkenal hingga UNESCO. Di sekitar Jalan 24 Tikungan, sistem terasering ini digunakan untuk menanam jagung, kentang, gandum, dan berbagai tanaman lain. Pada akhirnya, Jalan 24 Tikungan adalah saksi bahwa perjuangan manusia seringkali tidak lurus. Namun justru di kelokan paling sulitlah keteguhan hati ditempa.